Halo sahabat meja seni, apa kabar? Semoga tetap selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Samuel, pengajar bass meja seni. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang warna suara bass berdasarkan fingering spot tangan kanan. Mau tahu bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Karena kita kali ini akan membahas mengenai tone atau timbre dari suara bass ini yang dihasilkan melalui tangan kanan kita. Sekarang saya akan bahas dulu nih. Menurut saya ada yang banyak juga yang mengklasifikasikan bahwa fingering spot di sini ada 3 tempat. Pertama di dekat bridge, di tengah antara bridge dan neck, itu di tengah, dan di dekat neck. Kalau menurut saya ada 4 dengan tambahan di sini. Tepat di necknya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perubahan suara daripada setiap spot fingering. Semakin tangan kita bermain mendekati dengan bridge, maka akan semakin tajam pula tone atau timbre yang kita dapat dari bass kita. Contohnya seperti ini. Bedakan ketika saya bermain di tengah. Semakin mendekati neck, dan sampai di neck. Terasa jelas kan perbedaannya? Teman-teman semua bisa milih pada saat kondisi seperti apa teman menggunakan model fingering spot di mana. Seperti misalnya teman-teman lagi main lagu-lagu funk, seperti kalau teman-teman tahu ada Jaco Pastorius, itu mainnya di pinggir banget, dekat bridge. Seperti ini misalnya. Ini lagunya ya, Chicken. Agak lucu dan gak biasa didengar telinga ketika The Chicken dimaininnya dengan model suara yang tidak begitu tajam seperti ini. Kebutuhan nadanya, kebutuhan timbre-nya, kebutuhan tone-nya adalah di timbre yang tajam dekat bridge. Berbeda misalnya kita bermain dengan 8 beat, 16 beat, seperti lagu-lagu populer zaman sekarang. Saya contohkan seperti ini ya. Misalnya kita bermain 8 beat. Suaranya bulat dan akan mudah menyatu dengan suara drum. Di tengah menggunakan posisi mid. Nah, kapan lagi kita akan menggunakan posisi yang lebih mendekati neck? Misalkan teman-teman bertemu part di mana suara bass tidak boleh terlalu mencolok tapi menaungi semuanya. Misalkan teman-teman pernah gitu main di orkestra misalnya atau band yang dengan cakupan yang besar. Mereka ketika mendengar suara bass yang terlalu tajam akan beradu tuh misalnya dengan piano, dengan instrumen-instrumen lain. Tapi ketika teman mencoba bermain di sini, di daerah mendekati neck, ini nggak akan menyentuh instrumen yang lain. Nggak tajam, bassnya itu terasa tumpul tapi gemuk suaranya, tone-nya. Seperti itu penggunaannya. Terkadang ini makanya kita bisa memilih 3 jenis ini. Nah, kalau saya untuk penggunaan di setelah neck, di neck ini sangat jarang sih. Misalnya teman-teman tuh suka efek-efek synthesizer atau apa, itu bisa dibuat di sini di bass kita dengan menggunakan fingering spot aja dekat sini.
seperti apa? Suara yang dihasilkan adalah sangat-sangat ada crispy-nya ya. Crispy-nya itu dari mana? Dia dapat daripada sentuhan string mengenai fretboard. Kalau teman-teman bisa dengar, dengan suara yang sangat-sangat low, frekuensinya kalau kita bermain di sini mungkin di bawah 100 di bawah 100 Hz ya. Karena sangat-sangat low dan sangat enak bila digunakan menggunakan speaker sub. Nah, jadi gitu teman-teman. Ada 4, mulai dari paling ujung misalnya kita menggunakan nada-nada yang memang butuh artikulasi cepat. Misalnya teman-teman tuh pengen mainnya. Nah, kalau misalnya main kayak gitu, teman-teman di sini ntar jadi kayak kumur-kumur. Tapi kalau di sini, nah itu juga salah satu fungsinya. Ketika kita menggunakan semakin ke sana, suara akan semakin detail, semakin jelas, tapi juga semakin tajam. Ketika makin ke sini makin bulat dan makin warm, bahasanya zaman sekarang tuh warm. Oke, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana saya mengkombinasikannya dengan menggunakan backing track dari C mayor. Saya akan mengkombinasikan 4 jenis finger spot yang saya jelaskan tadi. Yuk, disimak. Suara berdasarkan spot fingering tangan kanan. Sahabat meja seni bisa melatihnya di rumah untuk mengembangkan lebih banyak cara-cara dalam memilih warna suara sesuai yang kalian butuhkan. Sekian video tutorial kali ini. Sampai bertemu di video-video tutorial berikutnya. Selamat berlatih, tetap semangat dan salam seni.